Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran indahnya keberagaman dengan tujuan pembelajaran menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. 2. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Ketiga, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. 4. Membuat peta pikiran dari isi teks. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak yang terkasih, mari kita awali kegiatan pagi hari ini. Agar belajar lebih ceria, kita akan menyanyikan lagu bersama lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Kita nyanyi bersama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum, senyum. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum, senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya senyum, hore. Setelah menyanyi dengan gembira, kita juga akan belajar dengan gembira. Hari ini kita belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sebelumnya, tentu kita harus memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung ide pokok. Anak-anak, kita akan mencoba mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Hari ini kita akan membaca teks upacara adat dalam buku tematik 4A halaman 4. Mari kita cermati bersama, kita baca dalam hati, kita lihat paragraf pertama. Paragraf pertama atau paragraf ke-1 ada 4 kalimat. Mari kita baca dalam hati. Gagasan pokoknya adalah untuk paragraf pertama, upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ini ada atau letak gagasannya ada pada baris ke-1. Jadi, paragraf ke-1, baris kalimatnya baris ke-1. Kemudian, gagasan pendukungnya ada pada baris kedua, ketiga, dan keempat. Pada baris kedua, gagasan pendukungnya adalah fungsi upacara adat. Itu ditunjukkan kalimat yang berbunyi ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Sedangkan baris ketiga, gagasan pendukungnya adalah keragaman upacara adat. Ini ditunjukkan kalimat ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Yang terakhir adalah baris keempat. Baris keempat juga gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya adalah contoh upacara adat. Ditunjukkan pada kalimat salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peutron Aneu Utanoh dan Sekaten. Setelah kita
menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari simak pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Jadi dalam paragraf tadi ada pikiran utama yang didukung oleh kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam paragraf berarti terdapat kalimat utama yang biasa tadi disebut adalah gagasan pendukung. Kemudian kalimat pendukung atau juga disebut kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pikiran utama atau disebut juga tema paragraf. Kalimat utama letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Seperti tadi pada paragraf ke-1, karena kalimat utama terletak pada awal paragraf di baris ke-1, maka pada teks upacara adat paragraf ke-1 disebut paragraf deduktif. Sekarang yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi, kalau kalimat utama ada di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Anak-anak yang terkasih, paragraf campuran ini biasanya penjelasnya ada di tengah-tengah karena di awal kalimat dan di akhir kalimat merupakan kalimat utama. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat pendukung yang memperjelas maksud kalimat utama atau menjelaskan kalimat utama. Semoga dengan pengertian yang Ibu sampaikan ini, nanti kita lebih mudah untuk menentukan kalimat utama, kemudian gagasan utama, kalimat pendukung, dan gagasan pendukung. Nah, semoga kalian lebih paham tentang paragraf dan gagasan pokok juga gagasan pendukung dalam teks setelah memahami pengertian paragraf, gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sekarang kita akan mencoba sekali lagi. Kita akan membaca teks permainan bentengan dalam buku tematik 4A halaman 16. Ya, kita akan mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sekali lagi. Pada permainan bentengan, pada bacaan permainan bentengan, terdapat 2 paragraf. Ya, kita baca bersama ya anak-anak. Permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitasnya. Nah, setelah kita baca bersama, mari kita tentukan gagasan pokok paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 1 berada pada kalimat pertama.
atau di baris pertama, yaitu permainan bentengan memiliki sejarah unik. Jadi, paragraf 1 gagasan pokoknya adalah permainan bentengan memiliki sejarah yang unik. Nah, apa gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya adalah cara bermain bentengan. Di situ dijelaskan permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Yang kedua, setiap pemain harus berusaha mempertahankan benteng. Yang ketiga, kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil merebut benteng lawan. Jadi gagasan pendukungnya ada 3 ya Nana untuk paragraf ke-1. Silahkan nanti kalian tulis di buku tema halaman 17. Itu ada kolom-kolomnya ya. Yang kedua, apa gagasan pokok paragraf kedua? Gagasan pokok paragraf kedua adalah manfaat permainan bentengan atau permainan bentengan memiliki banyak manfaat ya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah apa? 1. Strategi bermain bentengan. Jadi yang pertama untuk gagasan pendukung paragraf kedua adalah strategi bermain bentengan. Yang kedua, manfaat bermain bentengan. Nah, anak-anak yang terkasih, sama tidak jawabanmu dengan yang Ibu sampaikan? Semoga sama ya. Yang tidak sama boleh diulang kembali. Tulis di buku seperti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan menemukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca teks bacaan sejarah batik di Indonesia dalam buku tema 4A halaman 23. Nah, setelah kalian lihat bersama pada teks tersebut, kita baca dalam hati, kita akan membuat peta pikiran. Tetapi sebelumnya, supaya lebih mudah, kita tentukan dulu gagasan pokok mulai dari paragraf 1, kemudian gagasan pendukungnya apa. Jadi, tentukan dulu gagasan pokok, gagasan pendukung, paragraf 1. Kemudian paragraf kedua, tentukan gagasan pokok, gagasan pendukung. Begitu pula untuk paragraf ketiga dan keempat. Kita tuliskan dulu gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Ya, baru nanti kita akan membuat peta pikiran. Jadi, langkah pertama membuat peta pikiran adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baru kita akan sajikan dalam bentuk peta pikiran. Mudah bukan? Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah teks bacaan. Mari kita lanjutkan. Membuat peta pikiran tentang isi bacaan. Dalam hal ini, kita akan membuat peta pikiran dari teks bacaan berjudul Permainan Tradisional Hampir Punah. Kalian perhatikan ya, dalam penulisan judul di setiap awal kata hurufnya selalu huruf besar. Ya, diulangi. Dalam penulisan judul, huruf di awal kata huruf besar. Kecuali penggunaan huruf sambung. Anak-anak yang terkasih, kalian bisa membuka buku halaman 34 tentang peta pikiran.
ya, yang sama. Bentuknya hampir sama dengan yang Ibu buat ya. Kalian bisa langsung menuliskan ya, karena Ibu percaya kamu sudah lebih pandai. Kita sehari ini belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang akan kita tuangkan dalam sebuah peta pikiran sehingga siapapun yang membaca peta pikiran itu bisa memaknai isi bacaan. Jadi, dengan membaca peta pikiran, kita tahu apa isi teks bacaan. Pada hari ini, kita akan membuat peta pikiran tentang permainan tradisional hampir punah. Nah, penulisannya demikian. Paragraf 1, ditulis gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Paragraf kedua, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Paragraf ketiga, ditulis gagasan pokok apa, gagasan pendukungnya apa. Paragraf keempat, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalian tinggal menuliskan kembali apa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat ya, bukan kalimat pokok dan kalimat pendukung. Ini adalah gagasan pokok. Jadi, kalau gagasan pokok ada pada kalimat utama. Gagasan pendukung ada pada kalimat penjelas. Kalian bisa mengingat kembali yang Ibu jelaskan tadi. Contoh pada apa tadi yang kita pelajari, yaitu tentang lestarikan batik wujud cinta tanah air. Contoh gagasan pokoknya pada paragraf pertama tadi kan, batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Berarti gagasan pokoknya adalah batik merupakan kekayaan identitas bangsa. Nah, gagasan pendukungnya ada pada kalimat berikutnya. Demikian anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat peta pikiran. Ya, lihat contoh yang Ibu berikan atau contoh pada buku tema 4A halaman 24 ataupun halaman 34. Ya, kamu bisa menggunakan dua contoh itu untuk membuat peta pikiran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, tetap di rumah saja. Sampai berjumpa esok hari. Terima kasih.